Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Marini dalam acara Info Kursus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mempelajari satu jenis keterampilan yaitu tata busana. Kita saksikan bersama. Pemirsa, teknik menjahit merupakan salah satu cara untuk membuat busana yang sesuai dengan yang direncanakan. Dalam membuat busana ini, tentunya harus mengetahui terlebih dahulu teknik menjahit yang baik dan benar. Setiap bahan, model, kesempatan, dan usia memiliki perbedaan dalam teknik menjahit. Semua disesuaikan dari kegunaan dan sifat busana itu sendiri. Antara busana pesta dengan busana tidur saja memiliki perbedaan dalam teknik penyelesaiannya, karena dilihat dari sifat bahan, fungsi, dan kesempatan. Begitu pula dari segi usia. Antara pakaian wanita dewasa untuk sehari-hari dengan pakaian anak-anak untuk sehari-hari juga memiliki perbedaan dalam teknik penyelesaiannya. Hal ini dipandang dari sudut karakter pemakai. Jika anak-anak, tentu penyelesaiannya harus lebih kuat karena mereka memiliki sifat yang lincah dan aktif. Maka, dalam hal ini akan diurai bagaimana teknik menjahit yang benar dengan menggunakan mesin. Tujuan dalam teknik menjahit dengan mesin adalah untuk dapat mengetahui teknik menjahit bagian busana, dapat mengetahui perbedaan teknik penyelesaian pada busana, dan dapat mengetahui teknik menjahit bagian-bagian busana. Teknik menjahit dengan mesin memberikan manfaat sebagai berikut. A. Mengetahui prosedur teknik menjahit dengan mesin. B. Mengetahui teknik penyelesaian dalam menjahit bagian-bagian busana. Dan C. Mengetahui teknik menjahit bagian-bagian busana. Bagaimana pemirsa, cukup jelas bukan? Bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Jangan kemana-mana dulu karena narasumber kita masih akan kembali untuk Anda. Tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, sebelum kita mulai menjahit dengan mesin, maka terlebih dahulu kita harus mempersiapkan alat maupun bahan yang dibutuhkan. A. Alat yang dibutuhkan. Mesin jahit berjumlah 1 buah untuk menjahit bagian-bagian utama yang akan disatukan
antara bagian belakang dengan depan dan bagian sisi. Gunting bahan. Gunting dari bahan stainless berjumlah 1 buah untuk menggunting bahan dan bahan pelapis. Gunting benang. Gunting dari bahan stainless berjumlah 1 buah untuk menggunting benang jahit. Jarum pentul berjumlah 1 paket. Jarum ini digunakan sebagai alat pembantu sebelum bahan dijahit dengan mesin. Jarum jahit mesin berjumlah 1 paket. Jarum jahit tangan berjumlah 1 paket. B. Bahan yang dibutuhkan: kain katun dan kain pelapis atau interlining. Bagaimana pemirsa? Cukup jelas bukan? Bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini narasumber kita akan kembali untuk Anda. Tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Setelah tadi narasumber kita menyebutkan alat dan bahan apa yang harus dipersiapkan, maka mari kita simak kembali langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Kita saksikan bersama. Pemirsa, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana melakukan teknik menjahit bagian busana, yaitu yang pertama adalah menjahit tepi pakaian. Menjahit tepi pakaian yang terdapat pada garis leher, kerung lengan, tepi kelim, yaitu bagian bawah rok, blus, ujung lengan, dan sebagainya. Penyelesaian ini dapat berupa depun, serip, rombak, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat satu persatu. Teknik mengelim. Mengelim dipakai untuk bawah rok, blus, kebaya, ujung lengan, dan sebagainya. Untuk mengelim bagian-bagian busana tersebut, lebar kelim berkisar antara 3 sampai 5 cm. Caranya, lipatkan pinggir rok sesuai dengan lebar yang kita inginkan. Tirasnya dilipatkan ke dalam lebih kurang 1 cm dan dibantu dengan jelujuran. Kemudian disum dengan jarum, upayakan dalam lipatan betul-betul rata dan dijahit dengan jarum tangan. Jenis-jenis keliman: kelim sumsang, kelim tusuk flanel, kelim yang dirompok, kelim palsu, kelim tindas, kelim konveksi, kelim roll,
Kelimsum mesin. Teknik menjahit depun, serip, dan rompok. Menjahit depun, serip, dan rompok pada umumnya dipakai untuk penyelesaian leher, kerung lengan, dan sebagainya. Antara lain, depun. Depun yaitu lapisan menurut bentuk yang letaknya ke dalam kelim depun. Depun dapat diartikan melapis atau mengelim pinggiran kain dengan menggunakan kain lain yang sama bentuknya atau sebangun. Jika yang dilapisi bundar, maka depunnya bundar juga. Dan bila segi 4, depunnya segi 4 juga. Serip. Serip yaitu lapisan menurut bentuk atau kain serong yang hasil lapisannya menghadap keluar. Serip berfungsi untuk penyelesaian pinggiran busana. Di samping itu, serip juga berfungsi untuk hiasan atau variasi bagian busana. Rompok. Rompok adalah penyelesaian pinggir pakaian dengan menggunakan kumai serong atau bisban. Rompok sering digunakan untuk menyelesaikan lingkar kerung lengan, garis leher, dan sebagainya. Dua, pemasangan lengan. Desain lengan ada bermacam-macam, seperti lengan licin, lengan kop, lengan puff, lengan kop puff, lengan raglan, dan sebagainya. Teknik pemasangan setiap jenis lengan ini juga berbeda, disesuaikan dengan model dan bentuknya. Lengan licin. Lengan yang berbentuk lingkar kerung, lengannya licin, yang ada hanya kerutan semu pada lengan yang tujuannya agar pemasangan lengan tidak kaku dan enak dipakai. Lengan puff. Lengan yang mempunyai kerutan pada puncak lengan. Lengan ini banyak dipakai oleh wanita dan anak-anak. Lengan raglan. Lengan yang tidak mempunyai lingkar kerung lengan tetapi mempunyai garis serong dari leher sampai ketiak atau sisi badan, baik bentuk bagian muka maupun bagian belakang. Lengan setali. Lengan yang tidak mempunyai lingkar kerung lengan. Lengan setali dibuat menyatu dengan badan. Ada yang mempunyai garis bahu dari leher sampai panjang lengan, atau tidak mempunyai garis bahu, atau garis bahu dibuat pada lipatan kain. Pemasangan kerah. Kerah merupakan salah satu penyelesaian pinggir pakaian yang dipasangkan pada leher. Pemasangan kerah memakai lajur atau serip. Kerah rebah atau kerah terletak. Kerah rebah disebut juga kerah baby, karena kerah ini banyak dipakai untuk busana bayi, busana anak-anak, dan busana wanita. Pemasangan kerah dengan sesama kerah. Teknik menjahit kerah sesama kerah antara lain adalah kerah kemeja dan kerah board atau kerah Shanghai. Untuk kerah ini selalu menggunakan pelapis kerah untuk menguatkan dan membantu memperindah bentuk kerah. Pemasangan kerah dengan lapisan. Kerah yang pemasangannya dilapisi adalah kerah Schiller, kerah jas, dan kerah setali atau shawl collar. Pemasangan kerah Schiller. Kerah Schiller yaitu kerah yang bagian atas dan kerah bagian bawah terdiri dari satu potongan. Garis luar kerah pada lipatan kain dan tidak ada kampuh, tetapi mempunyai rever dan garis patahan kerah. Pemasangan kerah setali atau shawl collar. Cara mengerjakannya: siapkan pola badan depan yang pada garis tengah muka sudah berbentuk atau pakai kerah.
gunting lapisan kerah sepanjang tengah muka, gunting pelapis atau interlining sesuai bentuk kerah, dan tengah muka badan kemudian interlining dipres. Pentulkan garis leher kerah bagian bawah pada garis leher belakang. Sambungkan garis tengah belakang kerah bagian bawah, kemudian bukakan kampuhnya. Jelujur garis leher kerah bagian bawah pada garis leher belakang dari garis bahu kiri sampai garis bahu kanan, kemudian jahit mesin. Gunting kedua sudut kampuh garis leher belakang. Sambungkan garis bahu lapisan leher belakang dengan garis bahu kerah bagian atas, terus ke garis leher. Lipatkan pinggir dalam pelapis belahan ke arah bagian buruk kain dari pinggir bawah bagian kiri sampai kanan blus. Pentulkan bagian baik kerah atas dengan bagian baik kerah bagian bawah, lalu jelujur, kemudian jahit mesin sepanjang garis luar kerah sampai pinggir bawah blus, dan gunting-gunting kecil atau halus tirasnya. Arahkan kampuh leher belakang pada kerah bawah, kemudian jahitkan kampuh pada kerah bawah lebih kurang 1 mm dari sambungan garis leher. Balikan kerah bagian atas ke arah bagian dalam pakaian, kemudian jelujur miring garis luar kerah sampai garis belahan. Lipatkan garis patahan kerah dan pentul mengikuti garis lipatan. Lipatkan garis leher belakang ke arah dalam kerah. Kemudian pentulkan garis leher belakang pada kerah bagian bawah. Jahitkan pinggir luar lapisan belahan pada pakaian dengan tusuk sum. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Info Kursus. Selanjutnya, mari kita simak tips-tips dari sang narasumber. Pemirsa, dalam membuat busana, harus mengetahui busana apa yang akan dibuat, untuk usia berapa, dan kesempatan apa. Karena hal ini memiliki perbedaan dalam teknik menjahit. Selalu lakukan pengepresan atau setrika pada bagian-bagian busana setelah dijahit. Karena bagian-bagian ini cukup sulit dipres bila busana sudah jadi.
Jangan malas untuk menggunakan jarum pentul atau melakukan jelujur sebelum dijahit dengan mesin pada bagian-bagian busana yang sulit dijahit, karena ini menentukan rapi atau tidaknya hasil jahitan. Kesimpulan, lakukan teknik menjahit dengan baik dan benar, sesuai langkah kerja atau tahapan-tahapannya, karena hal ini menentukan hasil jahitan. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada keterampilan tata busana ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus, pelatihan terdekat, atau dinas pendidikan setempat. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Marini beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam Infokursus.